Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes 17-an nih. Kebetulan setelah 10 hari ya, Mamang kembali lagi goes keliling-keliling kota Tasikmalaya. Meskipun sudah 10 hari, suasana semarak 17-an masih menggelora ya. Salah satunya adanya pawai jalan santai yang diadakan warga Cikiara ini, pemirsa. Sambil terjebak, sambil mengabadikan, dan sambil istirahat goesnya. Oke pemirsa, Mamang kembali lagi goes ya, supaya tubuhnya kembali bugar, semangat seperti para pahlawan kita yang semangat membela bangsa. Karena untuk membela bangsa itu harus juga semangat dan juga harus sehat, pemirsa. Ya, kalau tidak sehat bagaimana bisa untuk membangun bangsa? Waduh. Jadi goes itu jalannya sambil keliling-keliling, sambil menyehatkan dan juga sambil melihat sesuatu yang enak ketika di jalan. Mungkin ada momen-momen yang unik ketika di jalan, pemirsa. Dan kita akan goes untuk memperingati Hari HUT ke-78 Republik Indonesia. Meskipun dirayakan cuma berdua saja sama mami, yang penting tetap semangat. Bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan merdu, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta kekasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta kekasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dan inilah dia goes nomor kelas Tasikmalaya. Ribuan warga antusias mengikuti goes Napaktilas Tasikmalaya ke-912.
Kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya ini diikuti ribuan peserta goes dari berbagai daerah. Goes Napaktilas ini menempuh jarak sekitar 27 km. Start dimulai dari alun-alun Manonjaya dan finish di perkantoran Pemkab Tasikmalaya. Pejabat Wali Kota Tasikmalaya, CK Firguansyah mengatakan, kegiatan Napaktilas Tasikmalaya ini sudah direncanakan sejak lama bersama Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto. Kegiatan Napaktilas ini bertujuan untuk menapaki sejarah Tasikmalaya yang saat ini sudah terbagi menjadi 2 wilayah administrasi. Memang dibatasi dengan wilayah administrasi, ada kabupaten, ada kota. Tapi Bapak Ibu, orang-orangnya itu juga. Kerjanya di kabupaten, tinggalnya di kota, atau kerjanya di kota, tinggalnya di kabupaten. Kadang-kadang dapat jodoh di kabupaten, dapat jodoh di kota. Jadi sama-sama orang-orang itu juga. Saya dengan Pak Ade hanya melaksanakan tugas-tugas pemerintah di wilayah administrasi. Intinya kalau seandainya kota makmur, maka kabupaten harus makmur. Kalau kota sejahtera, maka kabupaten harus sejahtera. Jadi tidak ada kota sejahtera kalau kabupaten ini tidak sejahtera. Hasnada diungkapkan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Menurutnya, Napaktilas Tasikmalaya ke-912 ini sebagai pengingat untuk para pejuang terdahulu. Ade menjelaskan bahwa Kota Tasikmalaya secara administrasi telah memisahkan diri dari Kabupaten Tasikmalaya pada 2001 lalu, sehingga pada tahun 2023 ini dua pemerintah tersebut dipersatukan kembali. Yang sepakat untuk menginisiasi kembali kebersamaan Tasik kota dan kabupaten. Kita ketahui bahwa Kota Tasik secara administratif telah misah dari kabupaten pada tahun 2001 dan sampai sekarang kita tidak pernah lagi. Oke Goes Mania, kebetulan pada tanggal 21 Agustus 2023 atau tepatnya Senin kemarin itu diadakan acara Napaktilas dengan goes dari Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, melewati Kota Tasikmalaya dan berakhir di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Itu jaraknya 27 km, goes 27 km. Napaktilas ini merupakan napaktilas menghubungkan antara Manonjaya, Tasikmalaya, dan Singaparna. Ketiga kota tersebut merupakan ibu kota Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan juga bekas ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Napaktilas ini untuk memperingati hari jadi Tasikmalaya, tepatnya Kabupaten Tasikmalaya yang ke-912 tahun. Waduh, ini hampir usia 1 milenium, 1000 tahun. Goes Napaktilas ini diikuti dari warga instansi baik itu dari Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dahulu satu kesatuan wilayah Tasikmalaya. Karena kalau Kota Tasikmalaya baru-baru ya berpisah dengan Kabupaten Tasikmalaya, itu sekitar 2001 kemarin. Jadi meskipun terpisah secara administrasi, rasa-rasa Tasikmalayanya masih merasakan satu rasa dengan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Karena kata Bapak Wali Kota juga, orang-orang dari kabupaten dan orang-orang dari wali kota itu juga ya. Seperti Mamang yang tinggal di kota bekerja di Kabupaten Tasikmalaya, atau mungkin ada yang tinggal di Kabupaten Tasikmalaya bekerja di Kota Tasikmalaya, atau juga orang Kabupaten Tasikmalaya berjodoh dengan orang Kota Tasikmalaya. Mamang salut nih ya, antara Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya sama-sama memperingati Napaktilas hari jadi Tasikmalaya yang 912 tahun. Waduh, ini mantap sekali kebersamaan dan kekeluargaan sesama orang Tasikmalaya.
Selanjutnya yang ikut juga ternyata ada dari warga-warga lain di luar kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Tasikmalaya. Misalkan dari Ciamis juga ada ya yang ikut, bahkan dari Pangandaran. Untuk Mamang sendiri kebetulan tidak ikut. Waduh, kebetulan Mamang tidak ikut karena ada tugas penting. Sehingga Mamang jalan goesnya Minggu tanggal 27 Agustus 2023 ya berdua saja sambil memperingati HUT ke-78 dan juga sambil napak tilas, meskipun napak tilasnya cuman keliling-keliling di kota Tasikmalaya. Dari peristiwa napak tilas ini Mamang kepikiran nih, gimana kalau kita ngobrol sambil goes tentang sejarah berdirinya Tasikmalaya. Apalagi goesnya dari Manonjaya menuju Singaparna. Manonjaya sendiri adalah bekas ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Melewati kota Tasikmalaya yang sekarang menjadi kota Tasikmalaya dulu adalah ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Tahun 2001 pindah ke Singaparna. Dan yang terakhir adalah Singaparna sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Jadi artinya goes antar ibu kota atau dari bekas ibu kota menuju ibu kota, ada yang ke kota Tasikmalaya dan juga Singaparna. Hari jadi Tasikmalaya ini pada tanggal 21 Agustus berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang. Prasasti ini menceritakan tentang sebuah kerajaan di Tasikmalaya yang bernama Kerajaan Galunggung. Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Badrapada 1033 Saka atau kalau dimasehikan 21 Agustus 1111 Masehi, dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang. Prasasti Geger Hanjuang ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Dari isi prasasti inilah kita bisa mengetahui bahwa Sang Batari Hyang mengemukakan ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakanda Engkaresian. Ajaran ini masih dijadikan ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi sekitar 1482 sampai 1521 atau 400 tahun kemudian dari prasasti tersebut. Sekaligus prasasti Geger Hanjuang ini menandakan dimulainya adanya wilayah Tasikmalaya dalam catatan sejarah yang dicatat dalam sebuah prasasti. Waktu itu nama Tasikmalaya dikenal dengan Galunggung. Beberapa abad kemudian atau dikenal dengan periode selanjutnya dikenal dengan pemerintahan di Sukakerta dengan ibu kota di Dayeuh Tengah atau sekarang termasuk Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Pada masa pemerintahan Sukakerta ini, Tasikmalaya berada di bawah Kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Sukakerta inilah Islam sudah masuk ke wilayah Tasikmalaya. Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan. Periode Sukapura ini sekitar abad ke-17 Masehi. Pada masa ini wilayah Tasikmalaya dikenal dengan Kabupaten Sukapura. Wilayah tersebut di bawah kekuasaan Mataram. Tepatnya Sultan Agung Mataram membentuk
Kabupaten Sukapura, di mana penguasa Sukakerta bernama Wirawangsa diangkat menjadi Bupati Sukapura yang bergelar Wiradadaha I. Ibu kota pun pindah dari Dayeuh Tengah Salopa menuju Lewiloa Sukaraja atau dikenal dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya sekarang, dan disebut dengan nama Sukapura berdasarkan titi mangsa dalam Piagam Sultan Agung Mataram yang terbentuk pada 9 Muharram tahun Alif yang bersamaan dengan 16 Juli 1633. Wilayah Priangan termasuk Tasikmalaya yang dahulu di bawah Mataram, kemudian pada masa Pakubuwono I diserahkan kepada POC atau dikenal dengan Kompeni Belanda berdasarkan perjanjian 5 Oktober 1705. Pada masa pemerintahan Bupati Raden Tumenggung Suryalaga 1813-1814, ibu kota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke wilayah Tawang atau kita kenal hari ini Kota Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha ke-8, ibu kota dipindahkan ke Manonjaya. Perpindahan ibu kota ini bertujuan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901, ibu kota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Perpindahan ini berdasarkan karena nilai ekonomis bagi kepentingan Belanda. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 dirubah menjadi Kabupaten Tasikmalaya oleh Bupati ke-14 Sukapura yang bernama Raden Arya Wiratanuningrat. Sehingga sejak itu kita mengenal Kabupaten Tasikmalaya sampai hari ini. Pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Secara administratif ya akhirnya wilayah Kota Tasikmalaya lepas dengan Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah Kota Tasikmalaya yang dahulu adalah ibu kota Kabupaten Tasikmalaya kini menjadi wilayah otonom terpisah dengan Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, ibu kota Kabupaten Tasikmalaya pun harus pindah ke Singaparna, ke Kecamatan Singaparna. Jadi yang sekarang ini ibu kota Kabupaten Tasikmalaya adalah Kecamatan Singaparna. Dilihat dari sejarahnya, ternyata Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya itu satu rangkaian sejarah. Oleh karena itu, Napak Tilas Goes tahun 2023 itu mengenang kebersamaan antara Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya yang sama-sama dahulu adalah satu wilayah administratif Tasikmalaya. Sekarang pun meskipun terpisah, baik itu warga Kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Tasikmalaya merasa satu bagian dari Tasikmalaya. Memang sendiri merasa bagian dari Tasikmalaya, entah itu berada di kabupaten maupun di kota Tasikmalaya. Oke pemirsa, kita goes lagi, dilanjutkan episode berikutnya. Tetap semangat, merdeka.